Awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari, kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Senin, edisi kerja. Tanggal 12 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, rumah di Bogor dibobol 4 maling berhelm, polisi turun tangan. Video pencurian rumah warga di salah satu perumahan di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Pelaku terlihat berjumlah 4 orang. Dalam video yang dilihat Detikcom, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, keempat pelaku tampak mengenakan helm. Mereka berkeliling rumah dan membawa sejumlah barang. Mereka memasukkan barang hasil curiannya itu ke dalam tas. Usai mencuri sejumlah barang, kawanan maling itu meninggalkan rumah. Rumah warga tersebut juga tampak berantakan usai disatroni kawanan maling. Sejumlah barang dilaporkan hilang akibat pencurian itu. Dimintai konfirmasi, Kasih Humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, 11/6. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang. Barang yang berhasil dicuri yaitu laptop MacBook, HP, dan dompet yang berisikan surat-surat penting, ujar Ides, sapaan akrabnya. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Ides mengatakan pihak kepolisian mengecek ke lokasi kejadian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan CCTV telah dicek perihal aksi pencurian tersebut. Pelaku juga tengah dalam pengejaran polisi. Sampai saat ini masih proses penyelidikan, ucapnya. Pendengar, pencurian rumah kosong di Bogor ketahuan usai pemilik dapat notifikasi CCTV. Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi sekawanan maling beraksi di siang hari di salah satu perumahan di Ciamas, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Saat kejadian, rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya ke Jakarta. Dalam video, terlihat 4 pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu depan. Para pelaku tampak menggunakan helm dan masker. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu tampak mondar-mandir di dalam ruangan dan mengambil barang, lalu memasukkannya ke dalam tas. Dalam rekaman CCTV, para pelaku beraksi selama kurang lebih 3 menit. Dalam rekaman CCTV yang beredar, nampak ruang tidur utama yang sudah berantakan. Pakaian dan isi lemari sudah berserakan di atas kasur. Pemilik rumah, Adi Rahmatullah, mengatakan, saat kejadian,
Rumah sedang kosong karena ia dan keluarga sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, Minggu, 11 Juni 2023, siang. Jadi kejadian tuh kalau di CCTV jam 11.55 siang, kita tahunya tuh jam 12.05 karena ada notifikasi ke HP CCTV mati tuh ketahuan. Pas kita lihat CCTV, dari HP, yang di luar kok mati ya, terus kita cek CCTV dalam loh kok pintu tiba-tiba sudah kebuka ya, kita cek rekaman ternyata sudah dibobol, kata Adi kepada wartawan, Senin 12 Juni. Jam 11.00 saya berangkat ke Jakarta, nah 11.30 sempet dicek sama istri karena saya perasaan gak enakan tuh, itu masih aman. Nah jam 12 siang tiba-tiba ketahuan, karena ada notif di HP, tapi pas itu posisi saya kan lagi nyetir, tambahnya. Adi mengatakan barang yang hilang dibawa pelaku diantaranya laptop, iPad, dan dompet berisi kartu identitas dan lainnya. Kerugiannya mencapai sekitar 12 jutaan. Itu yang diambil laptop, iPad, HP Samsung 1 unit, sama dompet isinya KTP segala macam diambil. Ada uang tunai Rp1, 5 juta di lemari, tapi nggak diambil, terus ada kamera 2 nggak diambil, itu kamera DSLR sama mirrorless, itu nggak diambil, kata Adi. Kerugian sekitar 12 jutaan lah ya. Tapi kan yang nggak ternilai itu KTP SIM, kan bisa disalahgunakan, tambahnya. Pencurian viral ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciamas, Polres Bogor. Pihak kepolisian mengaku masih melakukan penyelidikan. Akan segera dilakukan pengecekan ke TKP. Kasusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, kata Kasih Humas Polres Bogor itu Desi Triana saat dimintai konfirmasi Detikcom. Pendengar, WN Kanada yang acungkan pisau di jalanan Bali segera dideportasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu mengungkapkan, warga negara WN Kanada bernama Muhammad Reda 31 akan dideportasi. Reda akan diusir dari Bali setelah Polres Badung menyerahkannya ke imigrasi. Jika setelah konferensi pers Polres Badung diserahkan ke imigrasi, Reda akan dideportasi, kata Anggiat, dilansir Detik Bali, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Anggiat menuturkan Reda juga telah melewati batas tinggal di Indonesia alias overstay. Izin tinggalnya habis kemarin. Izin tinggalnya, Reda, sudah habis tanggal 11 Juni tahun 2023, ungkap Anggiat. Aksi Reda yang membawa pisau di tengah lalu lalang orang di Seminyak, Badung, Bali, terekam kamera dan sempat viral di media sosial. Pria asal negeri pecahan es itu ditangkap polisi pada Sabtu malam lalu seusai dengan videonya yang tengah mengacungkan pisau. Kapolres Badung AKBP Teguh Priyowasono mengatakan Reda melakukan aksi gagah-gagahan dan meresahkan itu setelah mabuk minuman beralkohol. Sementara pengakuan pelaku pengaruh minuman keras, merasa takut dan saat itu kejadian mabuk. Selama ini tidak ada masalah sama dengan orang lain, kata Teguh saat dimintai konfirmasi Detik Bali. Pendengar, 4 fakta pria dimutilasi gegerkan Sidoarjo, kronologi hingga ciri-ciri. Sosok mayat termutilasi ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu, 10 Juni 2023. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam kondisi tanpa tangan dan kaki dan terbungkus plastik. Mayat tersebut ditemukan oleh warga di sekitar selokan air. Berikut informasi selengkapnya soal mayat mutilasi di Sidoarjo. Dikutip dari Detik Jatim, peristiwa menghebohkan itu terjadi pada Sabtu, 10 Juni 2023, di Troboso, Sidoarjo, Jawa Timur. Mayat termutilasi itu pertama kali ditemukan oleh seorang penjaga warung di selokan pinggir jalan. Saat ditemukan, mayat itu terbungkus kresek hijau. Mayat itu diketahui warga setelah adanya aroma tidak sedap di sekitar selokan air. Karena bau busuknya menyengat, saya memanggil warga sekitar. Tak lama kemudian ada 2 warga yang membantu, kata Warsini, salah satu tukang bersih-bersih pos polisi di Trosobo.
Pihaknya dan beberapa orang lantas mengambil tongkat dan meminggirkan kresek warna hijau tersebut. Setelah berhasil dipinggirkan, warga merobek kresek tersebut dan langsung tercium bau amis. Bahkan, tampak usus manusia. Temuan mayat itu kemudian dilaporkan ke polisi. Mayat selanjutnya dievakuasi ke RS Bayangkara Porong, Sidoarjo. Iya, benar. Mayat tanpa tangan dan kaki, kata Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Tiksnarto Andaru. Mayat laki-laki, ujarnya. Polisi autopsi mayat mutilasi di Sidoarjo Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo mengatakan mayat korban telah dievakuasi ke RS Bayangkara Porong. Pihaknya melakukan otopsi terhadap mayat tanpa tangan dan kaki tersebut. Kami sedang proses otopsi dan mencari identitasnya, kata Andaru. Untuk usia sekitar 20 tahun hingga 30 tahun, imbuh Andaru. Identitas mayat belum diketahui. Polisi mengatakan identitas mayat laki-laki yang termutilasi tersebut belum diketahui. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Mayat yang ditemukan termutilasi tersebut belum ditemukan identitasnya. Saat ini masih proses penyidikan, kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro di Mapolresta Sidoarjo. Ciri-ciri mayat-mayat mutilasi di Sidoarjo ditemukan tanpa tangan dan kaki. Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan ciri-ciri mayat berjenis kelamin laki-laki ini, yaitu usia sekitar 25 hingga 30 tahun, bentuk muka oval berkulit sawo matang, jenis rambutnya hitam lurus dengan panjang sekitar 13 cm, tidak ada tato dalam badan, mulai dari perut hingga kepala, tanpa lengan, tidak ada tindik di kuping, memiliki badan cukup tinggi dan berperawakan gempal. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya dengan ciri-ciri di atas, mohon menghubungi Kemen Center Polresta Sidoarjo di nomor +62-815-5100-110. Apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dengan ciri-ciri tersebut, bisa menghubungi Kemen Center Polresta Sidoarjo +62-815-5100-110, ucap Kusumo. Pendengar, siswa SMP ngadu ke Jokowi diintimidasi jaksa, Kajari Lahat buka suara. Video anak SMP di Lahat inisial Ma mengadu ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, karena diduga diintimidasi oleh oknum jaksa di Kejari Lahat, Sumatera Selatan. Jaksa pun menjelaskan perkara yang sedang dialami oleh Ma. Dilansir Detik Sumbaksel, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, Ma mengaku menjadi korban pengeroyokan. Ma mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa inisial S agar berdamai terkait kasus pengeroyokan. Saya diancam, Pak, bahwa saya akan dipenjarakan dan memaksa orang tua saya untuk berdamai. Bapak kan Presiden, bantu saya, Pak Jokowi, kasihanilah kami, tutur Ma dalam video itu. Sementara itu, Kajari Lahat Gunawan Sumarsono mengaku belum menerima informasi dugaan intimidasi tersebut. Namun, Gunawan mengakui pihaknya menangani perkara siswa tersebut. Nanti kita lihat di fakta persidangan. Untuk sementara ini dan sampai saat ini kita tidak menerima informasi mengenai hal tersebut, mengenai intimidasi tersebut, kata Gunawan kepada wartawan. Gunawan mengatakan ada 2 laporan terkait perkara ini. Pertama, Ma lebih dulu dilaporkan oleh HN atas dugaan melakukan penganiayaan kepada dirinya yang melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Sementara HN dan JW dilaporkan oleh kakak kandung Ma, bernama Berlansyah, karena telah melakukan penganiayaan kepada Ma, yang melanggar pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua pasal 170 ayat 1 KUHP. Anda sedang mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan Kota Loksmawe. Power 181.
mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan Kota Loksmawi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, mengemuka transaksi bawah meja diungkap Mahfud di DPR dan MA. Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti makin menjadinya korupsi di Indonesia. Mahfud bahkan mengungkap adanya transaksi di bawah meja terjadi di DPR RI hingga Mahkamah Agung, MA. Hal itu disampaikan Mahfud di HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Mahfud mulanya menyebut bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok di tahun 2022. Di tahun 2022 Indeks Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti, kata Mahfud. Mahfud pun mengaku telah menelusuri penyebab anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Kesimpulannya, kata dia, adanya konflik of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya. Kesimpulannya memang terjadi konflik of interest di dalam jabatan politik, ujarnya. Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu disebutnya menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja. Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, MA pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, kata Mahfud. Mahfud menyebut temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun, hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional. Di DPR ada konflik of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu ini, itu. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya, tutur Mahfud. Pendengar, Arsul Sani balas Mahfud, artinya pemerintah akui gagal berantas korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PPP, Arsul Sani, merespons Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi dan menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Arsul menilai Mahfud mengakui bahwa pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di tanah air. Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka ini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, kata Arsul kepada wartawan. Kegagalan ini bisa diartikan pula sebagai ketidakberhasilan program pemerintah yang diletakkan dalam Stranas Pemberantasan Korupsi, sambungnya. Arsul mengatakan secara prinsip, kerja pemberantasan korupsi pada pencegahan dan penindakan itu tanggung jawab utamanya ada di lembaga pemerintahan maupun penegakan hukum. Karena diakui Mahfud, maka Arsul meminta program pencegahan dan penindakan korupsi tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, maka berarti perlu ada overhaul menyeluruh baik di bidang pencegahan maupun penindakan, ucapnya. Arsul tidak memungkiri jika praktik-praktik korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Namun, ia menilai jika konflik kepentingan berbuntut perilaku koruptif itu tidak hanya terjadi di parlemen. Tidak fair kalau yang disoroti yang di DPR saja. Sebaiknya yang di pemerintahan juga perlu diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan dan berfungsi sebagai regulator, tapi perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya juga menjadi business player. Nah, hal-hal ini yang menurut saya tidak kalah besarnya dalam menurunkan IPK kita, ujar Arsul. Pernyataan Mahfud sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Mahfud mulanya mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi, IPK, Indonesia anjlok pada 2022. Di tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget.
korupsinya makin menjadi-jadi berarti, kata Mahfud. Mahfud pun lantas mengundang lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Disimpulkan, menurut dia, bahwa konflik of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja. Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, MA, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, kata Mahfud. Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional. Di DPR ada konflik of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu ini, itu. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya, tutur Mahfud. Pendengar, Johnny G. Plate batal lawan status tersangka via pra-peradilan. Kenapa? Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate tidak jadi mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi BTS. Kenapa? Pengacara Johnny Plate, Holidin Ahmad, mengatakan sejatinya pihaknya sudah menyiapkan gugatan. Namun, pihaknya tidak mendaftarkannya ke pengadilan lantaran berkas Johnny sudah di tahap 2. Gugatan pra-peradilan sudah disiapkan, namun kita urung mendaftar, karena Jumat lalu tanggal 9 Juni sudah tahap 2, dan JPU sudah akan melimpah ke pengadilan, kata Holidin kepada Detikcom, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Menurutnya, jika pra-peradilan tetap didaftarkan maka gugatan itu akan dibatalkan. Sebab, perkara Johnny sudah disidangkan. Jika kita daftarkan, dan perkara sudah disidangkan maka secara otomatis gugatan kita akan gugur, karena perkara pokoknya sudah disidangkan, katanya. Sebelumnya, Partai Nasdem mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Johnny G. Plate. Enggak, kami akan pra-peradilan, bukan JC, Justice Kolaborator, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Diketahui, kasus yang menjerat Johnny bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, agar akses internet merata di tanah air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam 2 tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022. Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, disebut para tersangka yang jumlahnya 6 orang telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Oleh karena itu, pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2,3, 4,5 Bakti Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp8.032.133.795 triliun. Nantinya para tersangka segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum agar segera disusun dakwaan dan disidangkan. Pendengar, gaskan Porseni dan Milad ke-52, ini harapan para sesepuh di Yapti. Organisasi Siswa Intrasekolah, OSIS, Sekolah Luar Biasa, SLBA Yapti Makassar yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean Blok M, 7 Makassar akan menggelar Porseni yang dirangkaikan dengan Milad ke-52 Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia, Yapti. Milad ke-52 ini akan digelar pada Rabu, 14 Juni 2023 bekerja sama dengan Koordinator Asrama, Koas, yang dikemas dengan berbagai kegiatan diantaranya, memasak oleh para binaan putri, pentas seni, pertandingan sepak bola antara binaan dan alumni, hingga kegiatan lainnya. Kegiatan ini untuk meningkatkan semangat, kebersamaan, serta mendukung pembinaan tunanetra di Yapti Makassar melalui kegiatan yang menarik dan bermakna.
Tak hanya itu, berbagai ucapan selamat dan doa yang diucapkan dari berbagai guru, alumni maupun pendiri YAPTI saat dikunjungi di kediamannya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita semua, sehingga YAPTI di usia yang ke-52 bisa lebih bagus daripada apa yang kami perjuangkan dulu, ungkap DRS Haji Ahmad, MM. Tak lupa pula kita doakan para pendiri YAPTI baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semoga perjuangannya, amal kebaikannya membangun tunanetra, terkhusus tunanetra di Sulawesi Selatan, jelasnya. Hal yang sama diungkapkan Zulkifli Umar Manta dan Astiah, SPD, selaku alumni YAPTI. Selamat ulang tahun YAPTI, semoga para pengurusnya tetap melaksanakan tugas dengan baik. Lebih lanjut, Zulkifli Umar Manta dan Astiah, SPD, berharap kepada para alumni agar bisa meramaikan dan berjumpa-jumpa dalam kegiatan Milad YAPTI yang ke-52 ini. Dan kepada ananda-ananda yang masih menempuh pendidikan di YAPTI, semoga mendapatkan ilmu dengan baik dan berkah dan bisa menjadi patokan bagi adik-adik yang lain, jelasnya. Pendengar, Sekjen Demokrat sebut pertemuan dengan Hasto PDIP antusias dan hangat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bertemu dan berbincang-bincang di sebuah rumah makan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, dalam keterangan pers, Rifki mengaku dia dan Hasto sangat antusias serta hangat dalam perbincangan tersebut. Meskipun demikian, kata Rifki, mereka tak melupakan etika politik dan posisi masing-masing partai saat ini. Tadi sore saya bertemu Sekjen PDIP Mas Hasto yang didampingi Ketua Fraksi PDIP DPR RI Mas Utut Adianto. Pertemuan berjalan hangat sambil menikmati makanan, di kawasan Blok M, Jakarta, ujar Rifki membuka pernyataannya. Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Mas AHY, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini masing-masing partai terkait kontestasi Pilpres 2024, imbuhnya. Rifki mengaku mereka mensyukuri soal rencana pertemuan antara Puan yang merupakan putri dari Ketum PDIP dan juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan AHY yang merupakan putra dari Ketua Majelis Tinggi Demokrat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Rencana pertemuan kedua tokoh muda Mbak Puan dan Mas AHY ini akan memberikan contoh yang baik bagi generasi muda, dan merupakan angin segar bagi perpolitikan Indonesia, ujar Rifki. Pada pertemuan di Blok M dengan Hasto dan Utut itu, Rifki mengaku mereka juga membicarakan banyak hal dari mulai sistem demokrasi di Indonesia hingga mengurus partai politik. Saat ini baik Demokrat maupun PDIP berada dalam dua kubu terpisah untuk Pilpres 2024. Demokrat berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Di sisi lain, PDIP saat ini tengah memupuk kerjasama politik dengan sejumlah parpol untuk menggolkan kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai bakal capres 2024. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada rencana Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Beberapa hari belakangan, PDIP membuka diri untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam Pilpres. AHY pun disebut masuk bursa cawapres yang mendampingi bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Di satu sisi, hubungan Demokrat dengan PDIP diketahui tak harmonis sejak Pilpres 2004. Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri sebagai presiden petahana. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yang telah mundur dari Kabinet Megawati sebagai Menko Polkam menjadi rivalnya di Pilpres. SBY maju bersama Partai Demokrat yang baru terbentuk. SBY mengalahkan Megawati di Pilpres dan menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia selama 2 periode. Pendengar, PKB soal kode, PDIP makin hijau, nggak tahu, kita nggak ger. Ketua Umum, Ketum, PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apakah akan membahas soal kode, PDIP semakin hijau, yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Untuk diketahui, Megawati dijadwalkan akan menggelar pertemuan tertutup dengan Cak Imin dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan ini menyusul komunikasi politik PDIP dengan PKB dan Golkar.
Saya belum tahu jadwal pertemuannya, kata Waketum PKB Jazilul Fawait kepada wartawan, Senin, 12 Juni 2023. Jazilul mengatakan partainya dan PDIP belum memiliki kesamaan pandangan dalam menghadapi pemilu 2024. Meski begitu, dia memandang pentingnya silaturahmi para ketum partai. Saat ini PKB dan PDIP masih dalam satu koalisi, namun belum sama pandangannya dalam melihat pemilu 2024, ujarnya. Silaturahmi para ketum partai sangatlah penting untuk memberikan pesan positif ke publik, imbuhnya. Soal rencana pertemuan Mega dan Cak Imin juga berkaitan dengan kode PDIP, semakin hijau, Jazilul mengaku tak tahu-menahu. Namun dia enggan gede rasa atau ger meski partainya identik dengan warna itu. Nah itu yang saya nggak tahu. PKB memang partai hijau, tapi kita nggak ger, kata dia. Diberitakan sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya intens berkomunikasi dengan sejumlah parpol lainnya. Hasto mengungkap parpol yang dimaksudnya ialah PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Ya tentu saja kami intens berkomunikasi dengan PKB, dengan Golkar, bahkan juga dengan Gerindra. Komunikasinya juga dilakukan oleh Mbak Puan Maharani, ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasto pun mengaku dirinya bertemu dengan Cak Imin dan Airlangga minggu lalu. Pertemuan itu, kata Hasto, bakal dilanjut dengan pertemuan tertutup bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kalau pertemuan ada. Jadi saya minggu yang lalu bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto dan kemudian kami juga akan atur pertemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, terangnya. Hasto juga mengatakan akan ada partai lain yang diharapkan bergabung dengan PDIP. Hasto lantas memberikan kode warna. Ya ada, parpol lain mau gabung. Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung, ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Selain hijau, Hasto juga menyinggung warna emas terkait parpol yang akan bergabung. Dia berharap segera ada kerjasama politik lagi untuk mendukung Ganjar. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama, katanya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Cak Imin, buka suara soal rencananya bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Cak Imin menegaskan pertemuan itu tidak ada arah untuk mengubah koalisi. Nggak ada tawaran untuk mengubah koalisi. Saya hanya bertemu Sekjen PDIP, katanya nanti diajak ketemu Bu Mega. Saya sudah pertemuan dengan Sekjen PDIP, rencananya ada pertemuan lanjutan. Waktu dan jadwal menyusul, kata Cak Imin di kantor DPW PKB Jatim usai menghadiri pasar murah yang diinisiasi Caleg DPR RI PKB Dapil Jatim Idita Indahsari, dilansir Detik Jatim, Senin, 12 Juni 2023. Pendengar, Cak Imin akui sudah bahas nama Erick Thohir cawapres bareng Prabowo. PAN menyodorkan nama Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dan PKB dalam paket koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan nama Erick Thohir sudah dibahasnya bersama-sama Prabowo. Sudah dari dulu, sekitar 6 bulan lalu kan sudah maju ke Pak Prabowo, sempat kita bahas. Sudah kita bahas dengan Pak Prabowo, nama cawapres Erick Thohir, kata Muhaimin di kantor DPW PKB Jatim usai menghadiri pasar murah yang diinisiasi Caleg DPR RI PKB Dapil Jatim Idita Indahsari seperti dikutip dari Detik Jatim, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Cak Imin ini menyatakan sudah membahas panjang dengan Prabowo soal peluang Erick Thohir sebagai cawapres. Ya, intinya sudah kita bahas, tambahnya. Meski demikian, Cak Imin sendiri menegaskan hasil Muktamar PKB 2019 memberikan mandat kepada dirinya agar maju sebagai calon presiden. Yaitu putusan Muktamar bahwa PKB harus ada di capres atau cawapres, jelasnya. Selain itu, ditanya peluang Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo,
Cak Imin juga enggan membeberkannya secara terbuka. Peluangnya rahasia, katanya lalu tertawa. Pendengar, staf ungkap reaksi pertama Luhut tonton video Haris Azhar dan Fathia. Asisten Luhut Binsar Panjaitan, Singgih Widyastono, menjadi saksi pada sidang pencemaran nama baik Luhut di Pengadilan Negeri Jaktim, Senin, 12 Juni 2023. Asisten Bidang Media Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Singgih Widyastono, menjadi saksi sidang dugaan pencemaran nama baik terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Singgih adalah orang yang menginformasikan video Haris dan Fathia ke Luhut. Saudara tadi sampaikan, memberitahukan Pak Luhut pada akhirnya informasi tersebut. Bagaimana reaksi dari saksi Luhut Binsar Panjaitan setelah laporan saudara? Tanya jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jaktim, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 12 Juni 2023. Kira-kira setelah jam makan siang, Yang Mulia, kami melaporkan video tersebut ke Pak Luhut, jawab Singgih. Singgih mengaku sudah bekerja sebagai asisten bidang media Luhut sejak 2018. Dia mengatakan Luhut langsung memintanya mengirimkan tautan video YouTube Haris dan Fathia tersebut. Kemudian Pak Luhut meminta untuk dikirimkan link video tersebut ke HP-nya secara pribadi. Dan kemudian Pak Luhut menonton secara langsung video tersebut hingga selesai. Yang Mulia, kata Singgih. Singgih menyebutkan Luhut marah setelah menonton video tersebut. Dia mengatakan Luhut mengatakan judul video yang mengaitkan nama Luhut dengan Operasi Militer Intan Jaya Papua itu tak benar. Kesan pertama beliau adalah beliau langsung marah ketika ada judul yang mengaitkan beliau dengan Operasi Militer Intan Jaya Papua untuk kepentingan ekonominya beliau, Yang Mulia. Jadi kalau boleh kami sampaikan mungkin beliau bilang seperti ini, Yang Mulia, coba kau lihat ini tidak benar itu, judulnya saja tidak jelas. Jadi itu yang kira-kira beliau sampaikan, Yang Mulia, kata Singgih. Haris Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun YouTube-nya. Video yang diunggah di YouTube itu berjudul, Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi militer Intan Jaya. Jenderal Bing juga ada satu. Gigaton, ngehamtam. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fathia Maulidianti dan Owi. Jaksa mengatakan Fathia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut. Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fathia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua. Pendengar, Habibur Rahman, ucapan Mahfud soal korupsi kian menjadi-jadi bentuk otokritik. Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi dan menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menilai ucapan Mahfud itu sebagai otokritik atau kritik untuk perbaikan. Apa yang disampaikan Pak Mahfud adalah bentuk otokritik untuk kita semua, bahwa korupsi bisa terjadi dimanapun, kata Habibur Rahman kepada wartawan. Habibur Rahman menyebut Mahfud menyoroti korupsi di tanah air semakin menjadi-jadi itu tidak sedang menyerang pihak manapun. Menurutnya, praktek korupsi memang sudah terjadi sejak lama sebelum Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam. Beliau tidak sedang menyerang pihak-pihak lain, karena fenomena korupsi sudah terjadi saat beliau, Mahfud, menduduki jabatan-jabatan tersebut. Beliau menyebutkan kasus Ustadz di Kampung Maling, terjadi saat beliau menjabat anggota DPR. Begitu juga saat beliau di MK, ada Hakim MK Akil Muhtar yang kena OTT KPK, ucapnya. Dia juga sepakat dengan ucapan yang pernah dilontarkan Mahfud yang intinya tidak boleh mengklaim diri sendiri bersih dari korupsi, tapi harus berusaha untuk bersih. Kita hormati pernyataan Pak Mahfud, itu kampanye anti korupsi yang bagus, imbuhnya. Pernyataan Mahfud. Sebelumnya, Mahfud Md mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi.
Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Hal itu disampaikan Mahfud dalam HAT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022. Di tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti, kata Mahfud. Mahfud pun lantas mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Disimpulkan, menurut dia, bahwa konflik of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja. Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, kata Mahfud. Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional. Di DPR ada konflik of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu ini, itu. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya, tutur Mahfud. Pendengar, Ketua PDP kritik Luhut soal pengawas proyek IKN pakai bule. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Suyono mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kalau pengawasan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan menggunakan tenaga kerja asing. Nusyirwan menilai hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri. Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing, bule, seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marves, kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin, 12 Juni 2023. Nusyirwan lantas membeberkan sejumlah program besar yang, kata dia, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri. Dia menilai seluruh program pembangunan di RI harus berfokus mencapai Indonesia maju termasuk dengan sumber daya manusia, SDM, di dalamnya. Sebagai contoh, LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya, ucapnya. Nusyirwan mengatakan Luhut bukan termasuk bagian dalam penanganan IKN. Dia menyebut pembangunan IKN itu membutuhkan keamanan, dan tidak tepat jika menggunakan pengawas asing. Pak Luhut bukan bagian yang menangani pembangunan IKN. Menurut Kementerian PUPR tidak ada hal yang meragukan, berjalan sesuai rencana, dan IKN tentu membutuhkan faktor keamanan, tidak tepat menggunakan pengawas asing. IKN juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan, ucapnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule. Saya melapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, pekerjaan, jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu,
Kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Condet. Makan apa, Condet? Ada Bang Jono. Ini nih. Habis makan bubur. Makan bubur. Kok sampah berserakan seperti ini? Habisnya sih tempat sampahnya kan jauh. Jadi Condet males buang sampah. Harus berjalan jauh kan? Loh, ya nggak boleh begitu. Harusnya gimana? Selain mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan menyebabkan datangnya kuman atau penyakit. Nah, sebaiknya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, Condet baru tahu. Maafin Condet ya. Iya, nggak apa-apa, Condet. Sahabat inspirasi, hindarilah membuang sampah di sembarang tempat. Karena di samping menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah juga bisa menyumbat aliran air, sehingga banyak terjadi longsor, air sungai yang meluap, serta mempermudah datangnya penyakit. Jadi, sebelum itu terlanjur, mari kita jaga lingkungan dan keluarga kita agar tetap sehat dan terhindar dari musibah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Gia, ya ampun nih anak dipanggil dari tadi, malah asik dengerin musik. Oh Gia, apa sih Mbak? Kagetin aja. udah matiin air belum? Iya bentar Mbak. Lupa, belum dimatiin airnya. Nah, kebiasaan kan. Lain kali jangan dibiasakan telat mematikan air, karena nanti kalau kamu kehabisan air, kamu tidak dapat mencuci baju ataupun mandi. Yah, si ibu, kenapa lagi sih sama anak didikannya? Bu, ada apa sih ribut-ribut? Kalau memang dia nggak mau lagi, sini tak pacarin aja. Kan jarang-jarang ada istri muda. Ah, bapak nih, berani ya? Menurut data National Geographic Data Center menerangkan bahwa sekitar 97% ketersediaan air di bumi ini adalah air asin. Dan air asin sangat sukar untuk kita konsumsi. Jika dihitung-hitung, sekitar 97% ketersediaan air ada di laut, dan berarti sisanya sekitar 3% adalah air tawar. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menghemat air, karena kelangsungan hidup anak cucu kita terletak di tangan kita. Hemat air, hemat biaya. iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari luar negeri. Pendengar. Ngeri. Bocah 11 tahun tewas ditembak tetangga, ayahnya luka parah. Ngeri. Seorang bocah Inggris berusia 11 tahun tewas ditembak dan ayahnya terluka parah ketika tetangga lansia mereka di Prancis melepaskan tembakan. Dilansir kantor berita AFP, Senin, 12 Juni 2023,
Menurut penyelidikan awal, keluarga tersebut tengah berada di taman rumah mereka di desa Saint Herbert dekat Quimper di Brittany, Prancis Barat Laut pada Sabtu 10 Juni malam waktu setempat, ketika tetangga mereka, seorang kakek asal Belanda, muncul dengan membawa senjata api. Sekitar pukul 22 waktu setempat, aparat petugas penegak hukum turun tangan, menyusul tembakan, kata jaksa penuntut umum Quimper Carine Halley dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu 11 Juni. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas di tempat kejadian, sementara ayahnya menderita luka parah yang mengancam jiwa, menurut hakim. Adapun sang ibu dan anak kedua tidak terluka tetapi dalam keadaan syok, kata jaksa Halley. Penembak diidentifikasi sebagai seorang pensiunan Belanda berusia 71 tahun. Jaksa Halley mengatakan, sementara polisi masih mencoba untuk memastikan motif penembakan itu, tampaknya telah terjadi perselisihan antara kedua tetangga itu selama beberapa tahun atas sebidang tanah yang bersebelahan dengan kedua properti tersebut. Seorang sumber polisi mengatakan kepada AFP bahwa tetangganya telah menembakkan senapannya melalui pagar tanaman sebelum dia masuk kembali ke rumahnya bersama istrinya. Pelaku penembakan maupun istrinya telah menyerahkan diri ke polisi dan ditangkap. Kantor Kejaksaan Umum telah membuka penyelidikan atas tuduhan pembunuhan terhadap anak di bawah umur dan percobaan pembunuhan. Dari dunia olahraga, pendengar. Hasil MotoGP Italia 2023, Bagnaia menang, 2 Marquez crash, Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, berhasil memenangi balapan di MotoGP Italia 2023. Rider Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, berhasil memenangi balapan di MotoGP Italia 2023. Adapun rangkaian balapan MotoGP Italia 2023 berlangsung di sirkuit Mugello pada Minggu, 11 Juni 2023. Francesco Bagnaia naik podium bersama dengan Jorge Martin, Pramac Racing, dan Johan Zarco, Pramac Racing. Sementara itu, Marc Marquez, Repsol Honda, dan Alex Marquez, Gresini Racing, tak bisa menyelesaikan balapan karena terjatuh. Alex Marquez terjatuh di tikungan 1 pada lap ke-15, sedangkan Marc Marquez di tikungan ke-15 pada lap ke-7 balapan di sirkuit Mugello tersebut. Pendengar, hasil Liga Italia, Spezia terdegradasi ke Serie B, Cagliari promosi ke Serie A. Spezia resmi terdegradasi dari Serie A musim 2022-2023. Sebagai gantinya untuk Liga Italia musim 2023-2024. Cagliari berhak promosi dari Serie B usai memenangi partai playoff, Senin, 22-6-2-0-2-0-2-3, dini hari waktu Indonesia Barat. Spezia dipaksa menyerah dengan skor 1-3 oleh Hellas Verona dalam partai playoff degradasi yang digelar di Stadio Mapei. Laga playoff ini harus digelar karena kedua tim memiliki poin sama di akhir musim Serie A 2023-2024. Davide Faraoni membawa Verona unggul kala laga baru berjalan 5 menit. 10 menit berselang, Spezia menyamakan kedudukan berkat gol pemain pinjaman dari Chelsea, Ethan Ampadu. Cyril Ngonge mencetak 2 gol pada menit ke-26 dan 38 untuk membuat Verona mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-1 atas Spezia. Di babak kedua, Faraoni mendapat kartu merah. Spezia pun punya peluang emas untuk memperkecil ketinggalan pada menit ke-70. Sayang, eksekusi penalti Mbalanzola gagal membuahkan gol. Kegagalan ini membuat mental Spezia runtuh. Mereka pun gagal mengejar ketinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Verona memenangi laga ini dengan skor 3-1. Di saat bersamaan, Bari menjamu Cagliari di Stadio San Nicola dalam partai leg kedua playoff promosi Serie B 2022-2023. Kedua tim bermain imbang 1-1 di leg pertama. Bari hanya membutuhkan hasil imbang untuk promosi ke Serie A karena di musim reguler mereka unggul 5 poin dari Cagliari. Sesuai aturan, jika agregat final playoff imbang, maka tim dengan poin lebih tinggi yang berhak promosi.
Bari pun diambang promosi karena ketika laga memasuki masa injury time babak kedua skor masih imbang 0-0. Namun, Dewi Fortuna tidak berpihak pada tuan rumah. Cagliari sukses membungkam pendukung Bari setelah Leonardo Pavoletti sukses mencetak gol pada menit ketiga injury time. Skor 1-0 untuk kemenangan Cagliari membuat mereka berhak promosi dengan skor agregat 2-1. Pendengar, Uruguay juara Piala Dunia U20 2023. Uruguay keluar sebagai juara Piala Dunia U20 2023. La Celeste Olimpica mengangkat trofi usai mengalahkan Italia di partai puncak. Final Piala Dunia U20 mempertemukan Uruguay versus Italia. Laga berlangsung di Estadio Ciudad de la Plata, Argentina, Senin, 12 Juni 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Uruguay tampil dominan sepanjang 2x45 menit. Skuad asuhan Marcelo Broly itu melepaskan 15 tembakan, 4 on target, berbanding 3 percobaan milik Italia. Meski begitu, Uruguay kesulitan membongkar pertahanan Italia pada babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Kebuntuan pecah di babak kedua, tepatnya memasuki menit ke-86. Luciano Rodriguez mencetak gol untuk Uruguay. Rodriguez menanduk masuk bola umpan lambung Alan Maturo di kotak penalti. Skor 1-0 untuk Uruguay menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini memastikan Uruguay menjadi kampiun Piala Dunia U20 2023. La Celeste Olimpica untuk pertama kalinya memenangkan kompetisi tersebut setelah sebelumnya menjadi runner-up pada 1997 dan 2013. Italia U20 harus puas menjadi runner-up dan menjadi torehan terbaik setelah meraih medali perunggu pada 2017. Podium ketiga Piala Dunia U20 2023 ditempati Israel usai mengalahkan Korea Selatan 3-1. Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita sore ini, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.
ke